Ya Fattah ya Alim, Ya Rahman ya Rahim. Wahai Engkau ya Allah, Zat yang maha mengetahui, Zat yang menciptakan pengetahuan, Zat yang menguasai pengetahuan, Zat yang membagikan pengetahuan. Berikan kepada kami ya Rabb pengetahuan yang menyelamatkan kami dunia wal akhirah. Amin. Ya Fattah ya Hadi ya Ghafur Rahim. Wahai Engkau ya Allah, Zat yang maha memberi petunjuk, Zat yang maha pengampun. Tanpa petunjuk-Mu niscaya kami sesat, tidak terhitung dosa. Kami hamba-Mu mengaku, kami hamba-Mu mengaku, kami hamba-Mu ya Rabb mengaku begitu banyak maksiat yang kami lakukan. Kami sering melupakan Engkau ya Rabb. Kami sering melupakan kekasih-Mu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sering lalai dengan perintah-Mu, bahkan kami berani menantang larangan-Mu. Sedang kami sadar ya Rabb, kami makhluk-Mu yang lemah. Karena itu ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa orang tua kami. Amin. Ampuni dosa guru-guru kami. Amin. Ampuni dosa seluruh umat muslimin. Sesungguhnya kami mengharap, bermohon kepadamu ya Rabb, dengan berkah kekasih-Mu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah para wali-Mu, dengan berkah orang-orang soleh, dengan berkah para guru-guru kami. Ampuni ya Allah ya Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah ya Rabb, segala puji bagi-Mu, Zat yang maha terpuji. Tidak ada pujian bagi-Mu yang sanggup kami ucapkan, yang sanggup kami sampaikan sebagaimana kedudukan-Mu ya Rabb. Kami sadar ya Rabb, bagusnya kami Engkau yang membaguskan, gagahnya kami Engkau yang membuat gagah, cantiknya kami Engkau yang membuat indah, sehatnya kami Engkau yang menyehatkan, cerdasnya kami Engkau yang mencerdaskan. Seluruh yang ada pada diri kami sesungguhnya pemberian-Mu ya Allah ya Rabb. Jauhkan di hati kami rasa sombong, jauhkan di hati kami sifat iri, jauhkan di hati kami sifat hasud, jauhkan di hati kami penyakit-penyakit hati ya Rabb. Ya Fattah ya Razzaq, Ya Ghani ya Mughni, Ya Hadi ya Wadud. Wahai Engkau ya Allah, Zat yang maha kaya, Zat yang menciptakan kekayaan, Zat yang menguasai kekayaan, Zat yang membagikan kekayaan. Berikan kepada kami ya Rabb kekayaan lahir wa batin yang manfaat dunia wal akhirah. Allahumma salli wa sallim ala
سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة والسلاما دائما بدوام ملك الله وآله وصحبه أجمعين. Ya Rasulullah, maafkan kami ya Rasulullah, kami sering mengaku umatmu, tapi sikap kami tidak pantas sebagai umatmu. Kami sering meminta tawasul pertolonganmu ya Rasulullah, tapi hati kami jauh dari apa yang engkau harapkan ya Rasulullah. Kami sering lupa kepadamu ya Rasulullah, kami malas bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Sedangkan Allah Ta'ala tidak akan menciptakan dunia dan isinya kalau bukan karena engkau ya Rasulullah. Apapun nikmat yang kami terima dari bayi sampai setua ini, sampai hari ini, sampai detik ini, sesungguhnya jasamu ya Rasulullah. Maafkan kami ya Rasulullah, jangan pandang kami dengan marahmu, jangan pandang kami dengan murkamu ya Rasulullah. Lihatlah kami dengan kasih sayangmu, sentuhlah kami dengan cintamu ya Rasulullah. Kami sadar kami umatmu yang tidak tahu diri, yang tidak punya akhlak wa adab terhadapmu ya Rasulullah. Maafkan kami ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah bibarkati hadi Muhammad, bibarkati hadi Muhammad, bibarkati hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan, sedikit saya memberitahu ya, hapunten ya hapunten. Tadi disampaikan sama Pak Kades bla 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 ya. Saya hadir di sini diundang ceramah. Jadi hapunten di awal nepi ke akhir simkuring ceramah. Sanes anu etanya. Tapi mungkin sabab cintanya Pak Kades dan masyarakat di sini, insya Allah mudah-mudahan. Yang kedua, saya sekarang ini sudah bukan orang Jakarta, karena KTP saya KTP Sukabumi, udah lama ya. Tapi balik lagi, saking ku bungah-bungahna MC, jadi dulu saya di Jakarta. Kemudian yang ketiga, kalau nama di KTP Habib Mustafa SE, tapi kalau nama dari kecil sesuai bin-binnya Mustafa bin Ahmad bin Muhammad bin Hamid bin Agil bin Umar dan seterusnya Al-Habsyi. Ya, mudah-mudahan malam ini insya Allah kita beroleh keberkahan. Mudah-mudahan niat malam ini dari seluruhnya aparat pemerintah, kades dan bawahannya, dari para ulamanya, insya Allah Allah balas berlipat-lipat. Hadirin hadirat rahimakumullah, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar syukur. Tadi MC bilang ini syukuran, bukan kufuran. Syukur tiga, hadirin hadirat rahimakumullah.
Begitu kita dapat menurut kita, ini masih menurut kita, nikmat, menurut kita sesuatu yang membahagiakan, menurut kita sesuatu yang menyenangkan, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu syukur lisan. Syukurnya anak kecil. Iya, kenapa? Yang penting enak, ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Padahal belum selesai itu. Kita merasa kaya dapat rezeki. Bisa jadi rezeki ini ujungnya mudorot. Makanya mencegahnya apa? Dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, lanjut bersyukur lisan, hatinya bersyukur. Berarti naik tuh. Bukan lagi anak kecil tapi sudah bersyukurnya remaja. Bagaimana hati yang bersyukur? Hati yang selalu diperiksa penyakitnya. Bagaimana ciri hati yang bersyukur? Hati yang sering mengingat Allah Ta'ala-nya. Bagaimana hati yang sering bersyukur? Hati yang sering mengingat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hati yang bersyukur? Hati yang selalu berprasangka baik terhadap takdir Allah Ta'ala. Gampang? Nggak gampang. Harus latihan, harus sering dicoba, harus sering dibuat hati ini menjadi hati yang salim, hati yang bersih. Makanya hadirin hadirat rahimakumullah, jangan mimpi. Nih penting nih, jangan mimpi masuk surga kalau di hati masih ada setitik kesombongan. Sombong itu macam-macam. Ngerasa diri ganteng, ngerasa diri cantik, ngerasa diri kaya, ngerasa diri kuat, ngerasa diri hebat, ngerasa diri luar biasa, ngerasa diri segala macam, ngaku lebih dari orang lain. Hati-hati, penyakit sombong mulai masuk. Makanya hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Ta'ala tidak melihat dohir, yang Allah Ta'ala lihat batinnya, hatinya. Ibadah bisa runtuh hadirin, amal ibadah bisa hancur berkeping-keping, amal ibadah bisa tidak punya arti sama sekali ketika beribadah hatinya berpenyakit. Bu, ibu tuh paling gede pahalanya. Maka saya suka iri kalau sama perempuan. Suka iri, benar ibu. Iri dalam kebaikan boleh, iri dalam urusan-urusan dunia jangan. Kenapa saya iri sama ibu-ibu? Ini saya cerita sedikit ya bu, ini tentang bersyukur. Jadi ibu-ibu nih yang perempuan, syukurnya harus double dibanding laki. Ada satu perempuan ibu dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, dia mikir, si perempuan ini mikir, enak ya jadi laki dalam hal ibadah, mau jihad, perang sama Nabi tinggal berangkat, mau ketemu Nabi sholat berjamaah tinggal berangkat, mau apa-apa laki tinggal jalan. Sementara kita yang perempuan, kata dia ini mikir, mau begini gak boleh, mau begitu dilarang, mau jihad disuruh ngurusin rumah. Karena dia terus mikir, akhirnya dia cari kesempatan nanti kalau ketemu Nabi dia mau nanya,
Akhirnya suatu ketika dia bertemu Rasulullah SAW. Dia sampaikan tubuh unek-uneknya, gundah gulana hatinya dia sampaikan. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini iri kepada kaum laki-laki. Kaum laki-laki gampang cari pahala. Kaum laki-laki kalau mau mati syahid gampang. Kaum laki-laki beribadah bersamamu gampang. Sedangkan aku ya Rasulullah, aku perempuan yang banyak batasan. Lalu apa? Rasulullah nanya sama sahabat, pernah nggak dengar pertanyaan seperti ini sebelumnya? Sahabat mengatakan, belum pernah ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab ketika itu, wahai ibu, kalau saya jelasin secara gampangnya, wahai ibu, berbaktilah kepada suamimu, hiburlah suamimu, kerjakan yang wajib, maka pahalamu sama dengan laki-laki yang berjihad, laki-laki yang keluar rumah mempertahankan agamanya, laki-laki yang berjuang mencari nafkah dan sebagainya, sama. Maka si perempuan itu tersenyum, dia gembira. Oh, enak gak Bu jadi perempuan? Enak gak Bu? Bu, enak gak? Enak. Kalau laki-laki bahayanya banyak. Makanya bersyukur perempuan harus lebih. Kenapa? Maaf Ibu, saya sengaja sampaikan ini supaya apa? Supaya teringat bagaimana jasa Nabi Muhammad SAW. Dulu Ibu, perempuan itu terhina. Hapunten. Perempuan itu dibutuhkan pada saat sama laki. Selebihnya terhina. Sampai-sampai Bu, maaf, kalau dulu ada yang melahirkan, seorang ibu melahirkan anak, jenis kelaminnya perempuan nih, anak bayi, saking malunya dikubur hidup-hidup. Malu punya anak perempuan. Tapi begitu Rasulullah hadir di tengah masyarakat, Rasulullah mengatakan satu saja yang disampaikan, banyak yang disampaikan Rasulullah, tapi satu yang saya sampaikan di sini. Rasulullah ngumpulin sahabat Bu, terus Nabi ucap, siapa yang punya anak perempuan 3, dididik, dibesarkan sampai dinikahkan, jaminan surga bagi orang tuanya. Kaget sahabat. Hah? Ternyata anak perempuan. Dulu saya punya anak, saya kubur. Lalu sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, saya punya anak perempuan cuma 2. Rasulullah menjawab, sama. Ada lagi sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, saya punya anak perempuan cuma 1. Sama, kata Nabi. Sejak saat itu, diantaranya, sejak saat itu, maka berlomba-lomba ketika punya anak perempuan, dikatakan apa? Berkah. Ya, jadi kalau suami istri nih punya anak pertama perempuan, orang tua dulu tuh, kiai-kiai dulu, ustadz-ustadz dulu langsung doa, Allahumma barik fi, berkah, berkah. Buat siapa? Buat orang tuanya. Ibu, ini para gadis yang hadir di sini jadi perempuan, alhamdulillah. Ini perkara bersyukur dulu ya. Nanti yang lain nanti. Bersyukur hati tidak mudah, penuh perjuangan. Kenapa? Setan paling nggak mau, iblis paling nggak mau. Ada manusia yang hatinya bersih, yang hatinya ikhlas. Kenapa? Setan pernah, iblis pernah minta kepada Allah Ta'ala. Waktu diusir dari surga, iblis minta. Bayangin Pak,
Halo, Pak, Pak, coba nih yang laki-laki angkat tangannya, yang jenis kelamin laki-laki, yang nggak angkat saya doain jadi perempuan. Ya, ini iblis pinter Pak. Iblis paham tentang Allah Ta'alanya, tapi iblis terhina, diusir dari surga gara-gara sombong. Iblis sombongnya berapa kali? Berapa kali? Halo? Sekali. Disuruh sujud sama Nabi Adam gak mau, ngerasa lebih baik, diusir dari surga. Tapi iblis minta sama Allah Ta'ala. Nah, karena iblis tahu semua ini ada di genggamannya Allah Ta'ala, iblis minta, ya Allah ya Rabb, panjangkan umurku dan keturunanku sampai yaumil kiamat. Dikabulkan oleh Allah Ta'ala, ya. Tapi dikasih tanda. Kamu pengen panjang umur mau apa? Aku akan ganggu manusia semua. Tapi iblis sendiri juga yang ngomong. Tapi orang-orang yang mukhlis, yang ikhlas, aku tidak mampu. Pak, udah paham belum ikhlas tenaun? Ibadah harus ikhlas. Ngebantu orang mesti ikhlas. Jadi panitia acara ini harus ikhlas. Ngebantu acara malam ini mesti ikhlas. Jadi orang tua harus ikhlas. Jadi istri harus ikhlas. Bu, kapan ikhlas jadi istri? Waktu tidur. Mikir Bu. Pokoknya orang tengah jadi pamajikan 10 tahun. Iraha ikhlas jadi pamajikan. Pak. Kapan ikhlas jadi suami? Yang ngomong cuma 5 orang. Mikir. Kenapa? Ukuran iblis tidak mampu menggoda, ukuran iblis nyerah, ukuran iblis takluk ketika dia menemui seseorang yang apa yang dia lakukan oleh orang itu didasari oleh keikhlasan. Apa itu ikhlas Bu? Enggak ngarep imbalan, enggak pengen dipuji, enggak sakit hati kalau enggak dibales. Ibu nolong orang, terus suatu saat ibu kesusahan, minta tolong sama dia enggak mau nolong, ibu marah. Dulu waktu kamu susah saya yang nolong, sekarang saya susah kamu nggak nolong. Ikhlas. Berarti waktu nolong dulu dapat pahala? Hah? Enggak. Ibu ke suami sering gitu? Halo? Ke suami sering gitu nggak? Hari bapak tanya, ibu teh capek ngurus anak, ngurus iya, ngurus eta, capek. Begitu ngomong capek, penyakit tidak ikhlas muncul. Dapat pahala? Dapat nggak? Dapat nggak? Enggak. Jadi mulai besok harus ikhlas. Hari bapaknya ulin wae kadinya kaditu. Ya, nyusuin anak itu nggak gampang. Malam anak nangis saya nyusuin. Hari bapaknya molor. Ikhlas tak eta?
Dapat pahala. Hati-hati. Bapak-bapaknya, apalagi. Nah, Pak, nih para suami. Sodakoh terhebat seorang suami ketika dia membahagiakan istrinya. Sodakoh terhebat. Iya. Ada ukurannya nggak? Nggak ada. Contoh nih, contoh sodakoh suami. Contoh, nggak pakai duit, nggak pakai capek, nggak pakai keringetan ke istri. Istri dipeluk. Saya nggak mau nanya sama bapak-bapaknya. Bu, coba yang punya suami angkat tangannya. Yang nggak ngangkat saya doain suaminya kawin lagi. Angkat tangannya, angkat. Saya cuma mau tahu banyak nggak ini. Bu, jawab yang keras, Bu. Terakhir ibu dipeluk sama suami dengan rasa sayang kapan? Pak, erate, hah? Erate Pak? Itu. Bayangin istrinya bilang nggak tahu. Ada tadi yang nyeletuk pas pengantin baru. Padahal meluk istri capek nggak? Enggak. Keluar duit nggak? Enggak. Bisa kapan saja. Bisa kapan saja. Mau malam, mau pagi, mau siang. Bu. Sering nggak Bu dipeluk sama suami dari belakang? Ibu lagi masak, tiba-tiba di belakang dipeluk. Belum pernah ya Bu? Belum pernah? Mulai mikir Bu, eta caroge merek naon? Apalagi sodakoh yang tidak perlu keluar uang, yang tidak capek dan bisa dilakukan kapan saja dan pahalanya luar biasa bagi suami. Pak, yang punya istri angkat tangannya. Yang nggak ngangkat saya doain seret rezekinya. Angkat tangannya. Ini saya ngangkat nih, saya punya istri. Ya, mau tahu Pak? Kirim hadiah yo. Pahala yang tidak terhingga, yang luar biasa ketika suami memuji istri. Bu, kapan terakhir dibilang cantik sama suami? Aduh, yang dulu itu. Pengantin baru deh. Ya caroge model naonnya. Malah ada yang lucu. Pernah saya ngomong begitu, ada suami bapak-bapak ngomong gini, bepan era, hah? Kapa majikan era. Mi